Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. صدق الله العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kendati belum terdengarkan suara panggilan azan, alhamdulillah masjid ini telah dipenuhi oleh jemaah di saf terdepan. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bagaimana nikmatnya iman tersebut, sehingga dengan kita bersyukur tersebut maka kita akan meraih kebahagiaan. Jangan pernah kita menunggu bahagia baru kita akan mensyukuri terhadap nikmat Allah. Akan tetapi dengan bersyukur maka kebahagiaan akan kita raih. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di hari ini, di mana Imam Baihaqi menjelaskan bahwasanya orang yang paling dekat, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan hari Jumat merupakan hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Kenapa kita berselawat kepada baginda Rasulullah? Agar tumbuh rasa cinta di dalam jiwa kita, sehingga tidak ada rasa keberatan sedikit pun apapun yang kita ketahui dari baginda Rasulullah SAW timbul di dalam hati kita untuk kita amalkan. Tidak terasa berat. Karena apa? Dikarenakan kita merindukan Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul merindukan akan pertemuan dengan kita di Haud. Semoga jamaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam. Allah memberikan keistimewaan 10 malam, yaitu yang dinamakan dengan 10 akhir Ramadan. Paruh akhir Ramadan merupakan malam-malam yang teristimewa. Begitu juga dengan hari. Hari teristimewa itu adalah 1 dengan 10 Zulhijjah. Ini merupakan hari-hari yang istimewa, sehingga hadis riwayat dari Imam Ahmad, ruya Imam Ahmad rahimahullahu an Ibnu Abbas an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam a'zam
wala ahabbu ilallah. Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya, menggambarkan kepada kita hari yang paling agung itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ini merupakan hari yang sangat spektakuler bagi kehidupan umat Islam. Sehingga kalau seandainya kita mentelaah dan mentadabburi Al-Quran dan melihat kata-kata a'zam, maka kita akan menemukan 2 sandingan kata-kata a'zam tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah a'zamu darajatan, dan yang kedua itu adalah a'zamu ajran, keagungan martabat, dan yang kedua itu adalah pahala yang agung. 2 hal tersebut dapat kita lihat di dalam surat At-Taubah, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini merupakan gambaran bagaimana derajat tertinggi. Yang pertama sekali itu adalah bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua itu adalah orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka yang berjihad di jalan Allah. Dengan apa mereka berjihad? Bi amwalihim wa anfusihim, dan dengan diri mereka. Selanjutnya Allah memberikan gambaran tentang bagaimana yang disebut dengan a'zamu darajatan tersebut di dalam surat Hadid. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirasus samawati wal ardh. Kenapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Bukankah pemilik warisan ini adalah Allah? Semua yang ada di langit, jagat raya, dan bumi ini semuanya adalah dimiliki oleh Allah. Allah lah yang akan mewariskan kepada kita. Ini merupakan di antara gambaran a'zamu darajatan. Dan yang terakhir adalah dalam surat Al-Muzammil, Allah mengibaratkan sebuah amal, yaitu amal-amal yang akan mendapatkan a'zamu ajran, yaitu dengan pahala yang agung. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zamu ajra. Sadaqallahul azim. Ini merupakan amal-amal yang disebutkan di dalam Al-Quran yang digandingkan dengan a'zamu ajran, yaitu diantaranya membaca Al-Quran, wa aqimus salah, mendirikan salat, wa atuz zakah, menunaikan zakat, wa aqridullaha qardan hasana, dan memberi hutang dengan sebaik-baiknya dengan Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang dilakukan itu semuanya akan didapati di sisi Allah. Dan ini merupakan 10 amal ini harus kita isi pada saat kita akan memasuki 10 hari terbaik di atas muka bumi ini. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita melihat ke-10 amal tersebut, yang pertama sekali itu adalah iman. Beriman kepada Allah ini merupakan amal yang pertama yang memang harus menjadi keywordnya, yang menjadi passwordnya, yang menjadi kata pengunci untuk seseorang bisa diterima amal ibadahnya. Iman merupakan hal yang pertama. Yang kedua adalah hijrah. Berapa banyak hari ini pada saat jamaah mempunyai masa lalu yang kelam, maka jika belum bertobat, maka inilah kesempatan bagi kita. Di saat kita memasuki 10 Zulhijjah tersebut, hari-hari terbaik di atas muka bumi tersebut, maka kita melakukan hijrah, bertobat kepada Allah, meninggalkan semua kemaksiatan yang pernah kita lakukan, meninggalkan semua kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu dengan cara bertobat kepada Allah. Yang ketiga, jihad dengan harta. Hari ini mungkin sangat sedikit kontribusi yang kita berikan untuk berjihad dengan harta. Dikarenakan apa? Dikarenakan suasana kehidupan kita di tahun-tahun ini itu sangat tidak bersentuhan dengan jihad. Namun peluang tersebut tidak tertutup bagi kita.
Allah masih membuka peluang tersebut pada saat kita menyalurkan harta kita untuk kita membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Maka ini adalah sebuah amal yang kita bisa dedikasikan dengan berjihad kepada Allah dengan harta kita. Dan yang keempat, yaitu berjihad dengan jiwa. Tidak ada hari ini di antara kita pada saat kita ingin berjuang menjadi mujahid di jalan Allah untuk bisa pergi ke Palestina, untuk bisa pergi ke negara-negara yang memang berseteru dengan orang-orang kafir. Terlebih pada saat ada sebagian orang-orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai tentara jihad, namun mereka ditolak. Dikarenakan apa? Karena jihad jiwa kita ini adalah pada saat kita menyampaikan sesuatu yang benar tentang agama Allah, untuk tidak saling membenci sesama umat Islam, untuk tidak saling memfitnah sesama umat Islam, untuk saling bertikai sesama umat Islam. Ini merupakan di antara jihad jiwa kita. Hari ini kalau kita ingin mendaftarkan diri untuk berjuang ke Palestina, mereka tidak akan pernah menerima kita. Karena apa? Karena keimanan kita itu tidaklah teruji sebagaimana keimanan mereka. Lihat, mereka pada saat terjadi musibah terhadap diri mereka, kehilangan orang tuanya, kehilangan anaknya, kehilangan istrinya, bahkan rumahnya hancur luntuh lantah pada saat dibombardir oleh tentara-tentara Zionis. Apa yang terucap dari mulut mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Ungkapan yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ketulusan yang sangat luar biasa. Mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak akan pernah ada yang bisa menolong kecuali memang pertolongan dari Allah. Jiwa kita harus kita bebaskan dari belenggu-belenggu syaitan yang saling membenci antara sesama kita. Pada saat kita melihat ada antara saudara kita yang tersilap, mungkin dia mengucapkan sesuatu, ini menjadi bahan olokan. Pada saat dia mungkin terasa khilaf melakukan sesuatu perbuatan, ini menjadi sebuah pembahasan yang sangat sengit. Jemaah yang dirahmati Allah, amal yang kelima yaitu adalah infak fi sabilillah. Infak fi sabilillah ini merupakan kesempatan yang memang harus kita lakukan. Dan barusan juga sudah diumumkan, miris mendengarkan pengumuman dari panitia bahwasanya tahun ini Lazismu baru hanya bisa mengumpulkan 3 ekor lembu. Mau dibawa kemana harta kita? Mau dibawa kemana harta kita? Pada saat anak kita menginginkan sepeda motor, kenapa kita sanggup membelinya? Pada saat istri meminta untuk membelikan perhiasan, sanggup dia penuh. Pada saat dia kepingin dengan mobil, dia bisa ganti mobilnya. Tapi kendaraan untuk dia di hari akhirat, maka dia tidak pernah mempedulikannya. Kurban itu adalah kendaraan kita, jemaah yang dirahmati Allah, yang akan kita kendarai nanti di hari akhirat. Bukan kendaraan Volvo, bukan kendaraan Mercedes, akan tetapi kurban itu adalah kendaraan kita. Di hari 10 hari ini, salah satu orang yang paling spektakuler dalam bersedekah yaitu adalah Hakim bin Hizam. Dia adalah keponakannya Ibunda Khadijah. Apa yang dia lakukan? Di setiap hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dia membebaskan sebanyak 100 budak setiap tahun. Harga budak itu berkisar, satu budak itu 1 miliar rupiah. Bayangkan, setiap hari Arafah dia gantungkan di budak-budak tersebut. Ini adalah persembahan dari hamba Allah Hakim bin Hizam kepada Allah. Dia bebaskan 100 budak setiap tahunnya. Kapan dia bebaskan? Pada saat hari Arafah tersebut. Karena mereka tahu bahwasanya itu adalah hari yang terbaik yang berada di atas jagat raya. Maka dia ingin mempersembahkan amal terbaik. Hari ini pada saat orang-orang sedang berada wukuf di Arafah, kita yang tidak bisa pergi ke sana, apa yang dilakukan? Persembahan amal apa yang dilakukan? Sehingga di hari itu Allah akan mencatat ada sesuatu yang memang spektakuler yang kita persembahkan kepada Allah. Ini yang harus kita persiapkan, jamaah yang dirahmati Allah. Amal yang keenam adalah bacaan Al-Quran. Jangan sampai
pada saat Ramadan telah berakhir, maka Quran pun sudah tidak pernah lagi kita membaca. Biasakan, hiasilah di 10 hari tersebut kita membaca Al-Quran dengan sangat-sangat banyak. Dan yang ketujuh adalah mendirikan salat. Mendirikan salat ini adalah merupakan merupakan kewajiban bagi kita, terlebih bagi orang laki-laki. Hari Jumat banyak orang yang sadar untuk melakukan salat berjamaah. Namun pertanyaannya, kemana di saat waktu salat yang lain? Seharusnya kesadaran tersebut tertanam di dalam jiwa kita hari jemaah. Bukan hanya kewajiban Jumat yang kita berhadir ke tempat rumah Allah ini, akan tetapi 5 waktu yang lain. Seharusnya masjid ini penuh juga dengan keadaan seperti ini. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang ke-8 amal yang kita hiasi di 10 hari ini adalah tunaikan zakat. Bagi yang terlewatkan dalam membayar zakat di bulan Ramadan kemarin, maka saatnya bagi mereka untuk mengeluarkan zakat di 10 hari ini, di 10 bulan Zulhijjah ini. 10 awal ini merupakan hari yang paling spektakuler. Dan yang ke-9 adalah pinjaman. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Allah memuliakan orang yang sedang kepepet dengan kemuliaan, dia berikan pinjaman kepadanya. Bagaimana tingginya derajat seseorang yang beriman kepada Allah. Kendati dia perlu uang, kendati dia perlu harta, maka Allah menyandingkan, memuliakannya dengan pinjaman kepada Allah. Pinjaman kepada Allah itu adalah pinjaman yang tidak ada sedikit pun imbalan apapun, tidak ada lebihan apapun, sehingga dia mengetahui bahwasanya di hari akhirat yang akan memberikan balasan kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 dan yang terakhir yang akan mengisi 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah melakukan kebaikan. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Apapun kebaikan yang kita lakukan. Hari ini banyak lini yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebaikan. Seorang guru, maka dia akan melakukan kebaikan pada saat dia mengajarkan anak muridnya. Seorang yang birokrasi, maka kebaikan itu dapat dia lakukan dengan mengeluarkan, menandatangani kebijakan-kebijakan yang bisa membantu agama Allah. Seorang yang dititipkan harta oleh Allah, maka dia dapat membantu untuk menjadikan hartanya bekerja setelah kematiannya. Semua kebaikan tersebut akan kita dapati kapan? Kelak pada saat kita sudah berbaring di dalam kubur kita. Maka disitulah kita akan mengetahui ternyata apapun kebaikan yang kita lakukan tersebut itu berdampak sangat baik bagi kita, sehingga penyesalan bagi orang-orang yang tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Bahkan pada saat seseorang mempunyai harta dan dia pada saat dicabut nyawanya, dia mengatakan kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ini adalah sebuah permintaan dari sosok manusia. Pada saat dia dicabut nyawanya, maka dia akan meminta kepada Allah untuk melakukan kebaikan, dan dia memilih kebaikan tersebut adalah kebaikan untuk bersedekah. Kenapa? Dikarenakan sedekah tersebut akan dapat terus bekerja kendati dia sudah memasuki ke dalam yang maha. Semoga 10 amal ini bisa menghiasi kita pada saat kita memasuki di 10 Zulhijjah ini, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.